Prof. Aceh. Nah, ini nama Anda itu Anda sudah hebat sekali, ya bukan Acep tapi Aceh kan sudah. Nah, terima kasih sekali Prof telah berkenan untuk memberikan pencerahan kita tentang satu topik yang waduh, ini sangat-sangat menarik sekali karena nggak banyak yang mengerti ini. Yaitu kalau nggak salah etnoinformatika. Kemudian dikaitkan dengan pelestarian budaya Indonesia. Silakan, Prof. Tolong beri pencerahan kepada kita mengenai etnoinformatika itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jaya, juga pada yang lain yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan riset saya tentang etnoinformatika, kebersamaan dan kekhasan budaya Indonesia. Latar belakangnya itu kita sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Gitu ya. Kemudian kita juga sering mendengar menjalin kebersamaan di tengah keberagaman budaya. Dari latar belakang ini sebetulnya ya, saya terpikir apa yang sama dan apa yang beda, khususnya pada toponimi atau penamaan tempat. Jadi saya batasi dengan toponimi di Indonesia. Di samping itu, latar belakangnya adalah perguruan tinggi, peran perguruan tinggi bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian ada program Academic Leadership Grant di UNPAD. Kemudian ada penelitian di UNPAD juga tentang budaya dan sisi informasi. Kemudian terbentuknya konsorsium etnomatematika dan etnoinformatika di Indonesia 2016. Dan ciri khas prodi informatika FMIPA UNPAD, yaitu penerapan informatika dalam bisnis, industri, budaya, dan lingkungan. Jadi punya ciri khas ini kami ini. Nah, dari sini saya ingin tahu bagaimana leluhur bangsa Indonesia menamai tempat tinggalnya gitu. Ya, sebab kan ada yang mengatakan apalah artinya sebuah nama. Sehingga saya tertarik untuk meneliti ini. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengelompokkan penamaan desa di Indonesia berdasarkan struktur kata, awalan, suku kata awal, dan kata lengkap. Dan yang kedua, mengklasifikasikan makna penamaan desa berdasarkan kategori tertentu dan peranannya terhadap karakteristik perilaku masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah klasifikasi penamaan desa berdasarkan model irisan himpunan. Yang sederhana aja ini biar dipahami oleh semua untuk menggambarkan kekhasan dan keberagaman budaya Indonesia. Ya, kita tahu Indonesia negara yang luas, budayanya beraneka ragam. Sekarang ada kurang lebih 48 provinsi gitu ya. Nah, waktu saya meneliti ini database-nya itu tahun 2014. Jadi baru ada 31 provinsi waktu itu. Mungkin sekarang udah berubah gitu. Dan dengan jumlah desa adalah 70.652 desa. Pengertian budaya dan etnosains. Budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya itu. Jadi yang umum dari budaya adalah yang dibahas itu adalah mengenai tempat, tradisi, cara mengatur, cara menafsirkan, mengkonseptualisasi dan memberi makna pada fisik dan kehidupan sosial masyarakat.
Kemudian ada etnoscience. Etnoscience adalah memandang budaya dari perspektif ilmiah, membantu untuk memahami bagaimana orang berkembang dengan berbagai bentuk pengetahuan dan keyakinan, dan berfokus pada kontribusi ekologi dan sejarah yang telah diberikan orang. Pendekatan etnoscience digunakan untuk lebih memahami budaya tertentu dan pengetahuan mereka tentang budaya mereka. Nah, bulan lalu itu sudah mempelajari mengenai etnomatematika. Adalah matematika yang diterapkan di dalam budaya, ya. Nah, dengan logika yang sama, saya mencoba mendefinisikan etnoinformatika, yaitu penerapan informatika di dalam budaya gitu dari tahun 2015. Jadi didefinisikan sendiri. Budaya itu tentunya banyak sekali, ya. Pada penelitian ini dibatasi mengenai toponimi dan maknanya. Toponimi merupakan pengetahuan yang meriwayatkan asal-usul tempat. Toponimi berasal dari kata topos yang berarti tempat dan nim berarti nama. Jadi nama tempat di muka bumi. Mohon maaf, saya agak batuk ini. Minum dulu, Prof. Iya. Saya juga gitu kalau lama ngomong kering. Makasih. Silakan. Kajian toponimi dengan penelusuran nama unsur geografis di suatu wilayah dapat digunakan menelusuri kelompok etnik yang mendiami wilayah di masa lalu terkait dengan sejarah pembentukan manusia. Ya, penamaan tempat itu atau toponimi itu memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek perwujudan, kemasyarakatan, dan aspek kebudayaan. Kemudian dalam penelitian ini dibahas juga mengenai makna, jadi arti suatu kata yang akan memiliki makna apabila dirangkaikan. Dan semantik, ilmu yang menelaah tentang makna. Menelaah lambang, tanda-tanda yang menyatakan makna, dan hubungannya satu dengan yang lain. Ya, disiplin ilmu komputernya yaitu mengenai menggunakan metodologi data mining atau penambangan data. Adalah suatu proses untuk mengekstrak pengetahuan secara otomatis dari database yang besar untuk memperoleh pola-pola yang menarik sehingga terbentuk suatu knowledge. September 2015. Prosesnya ada pre-processing, penyiapan data miningnya sendiri, modelnya, dan post-processing adalah interpretasinya. Ya, digambarkan dengan diagram ini. Jadi mulai dari pembersihan data warehouse, relevan data, pemilihan data yang sesuai, kemudian model, kemudian menghasilkan pola-pola yang menarik, dan akhirnya dapatkan suatu knowledge. Ya, ini tentang penamaan tempat itu dimulai dengan tadi ya, pendukungnya adalah misalnya roadmap Unpad, kemudian ALG, ya. Kemudian perubahan budaya itu mendukung perubahan budaya, salah satunya adalah etnoscience. Kemudian metodologinya menggunakan data mining. Etnoscience yang dibahasnya toponimi.
database-nya adalah database penamaan desa di Indonesia. Kemudian mengeksplorasi data untuk menganalisis dan mendesain sistem menggunakan data mining atau informatik. Nah, dari sini tadi didukung oleh konsorsium dan kerjasama dengan LEAD, ya, Leiden Ecosystem Development Universitas Leiden. Kemudian dibangun aplikasi, diimplementasi. Aplikasi itu menghasilkan klasifikasi dari nama berdasarkan tadi awalan, kata lengkap, kemudian berdasarkan mana, kemudian divisualisasi. Setelah diinterpretasi nanti akan menghasilkan knowledge. Nah, knowledge ini outputnya itu disampaikan di jurnal, di HKI, ya. Kemudian membuat juga buku tentang data mining. Sedangkan outcome-nya itu berguna untuk pemerintah, untuk masyarakat, ya, dan untuk pendidikan itu saja. Jadi lingkupnya seperti tadi, ini tidak akan dibahas lagi. Langkah-langkahnya seperti ini, kira-kira, ya. Kalau toponimi itu seperti ini. Kemudian sebetulnya ada satu topik lagi, ya, yaitu tentang antroponimi, Iya. tentang nama orang. Wah, ya, ya. Ya, kalau nama orang mungkin nggak cukup waktunya nanti. Ya. Suatu saat dibahas lagi, Oke. Pak Jaya. Oke, ya. Oke. Wah, terima kasih sekali. Nah, Ya. hasil pembahasannya seperti ini, gitu ya, kira-kira. Ya. Nah, ini pembahasannya. Ya, nama desa di Indonesia itu kebanyakan dimulai dari huruf S. Oh, S ya? Ya, S. Kenapa? Dan yang tidak ada itu huruf X. Yang nggak ada apa? Dimulai huruf X, itu tidak ada. Nah, ini urutannya seperti ini. Nah, kalau dari awalan, ini saya mencoba Ci, Pa, Su, gitu ya. Ci itu kan air, Pa itu fungsinya, gitu ya. Iya. Kemudian Su itu kebaikan, misalnya, ya. Ternyata di Indonesia itu kebanyakan di Pa fungsinya, gitu ya. Apa maknanya itu. Sedangkan kalau di Jawa Barat ini Ci, kebanyakan Ci, makanya mungkin sisa-sisanya kan ada di Jakarta juga, ada Cilandak, Cipete, Cinere, gitu kan. Kayak begitu, ya. Dan seterusnya. Nah, ini artinya bahwa budaya masyarakat Indonesia suka bekerja keras untuk mensejahterakan kehidupannya, memiliki kualitas yang baik dalam menjalankan hidupnya, dan mencintai air sebagai bagian penting dari kehidupannya. Jadi ini maknanya gitu. Jadi air penting, ya? Iya. Kemudian suku kata awal terbanyak. Ternyata mengandung suka. Jadi nama desa yang dimulai dengan suka itu paling banyak itu. Dian Tanjung, saya ambil 25 aja nih, ya. Kira-kira begini, kebanyakan ini kan menggambarkan alam sebetulnya, ya. Dan lingkungan. Itu kalau suku kata. Nah, ini kalau kata lengkap, kalau ditanya desa apa sih yang paling banyak di Indonesia? Nama desa apa yang paling banyak di Indonesia? Kalau nasional berarti Sidomulyo, itu paling banyak. Oh. Iya. Sedangkan kalau di Pulau Jawa, Karanganyar paling banyak. Kalau di Jabar itu Mekarsari. Nah, itu mungkin Pak Gubernur Jabar juga belum tahu, ya. Ya, ini yang di keterangan ini adalah maknanya apa, klasifikasinya gitu. Jadi ada perasaan, alam, kalau Karanganyar bisa itu artinya kan alam, kalau Mekarsari lebih ke usaha, Mekarjaya ke usaha, dan seterusnya. Nah, maknanya ya bahwa kalau di Indonesia itu lebih ke
berkaitan dengan respect, bisnis, dan alam gitu ya. Kebersamaan dan kekhasan berdasarkan suku kata. Ya karena ini langsung aja ke suku katanya, nanti mungkin ini bisa dibaca ini ya. Tapi saya mau langsung ke kata lengkap aja gitu ya, Nggih. supaya agak cepat. Kata lengkap. Ya, ini. Nah, oke. Kebersamaan dan kekhasan berdasarkan nama lengkap desa di Indonesia. Jadi, yang dimaksud kesamaan ini desa-desa yang ada di, saya membagi dari 41 provinsi itu menjadi 6 pulau lah gitu ya, dan kepulauan. Jadi, pertama Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian yang berikutnya Pulau Bali, Nusa Tenggara, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua. Ini gambarannya. Nama lengkap yang paling banyak digunakan, bukan yang paling banyak ya, yang ada di mana-mana itu ya ini, Sukamaju, Mekarsari, Kampung Baru, Sukadamai, Baru, Pasir Putih, Kota Baru, Tanjung Karang gitu. Nah, Hanya 8 gitu ya. Nah, ini kalau maknanya bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki karakter selalu berusaha ingin maju, mencintai tanah air, selalu mengantisipasi perubahan, giat berusaha, mencintai keindahan, mencintai lingkungan, mencintai perdamaian, serta tangguh dalam menghadapi tantangan. Jadi itu kebersamaan kita dari sudut pandang toponimi gitu ya. nggih. Ya, ya. Ini sedangkan kekhasan itu kan berarti di masing-masing. Nah, seperti ini. Misalnya di Pulau Jawa itu Jetis paling banyak itu desa itu ya. Artinya meletup. Oh iya? Oh. Ya, artinya itu berani lah katakanlah itu ya. Karena meletup gitu ya, Oh iya. semangat gitu dan seterusnya. Kemudian ya ini kalau direkap seperti ini, berani, keadaan, usaha, penghormatan dan seperti itu. Kemudian ini di Pulau Jawa tadi ya, ini sudah. Ini di Sumatera itu Gampong paling banyak. Kebetulan adanya di Aceh kalau nggak salah ya. Nih. Ada 16 desa yang namanya Gampong Baru, Pak. Bu. Ya itu artinya kampung baru. Ya itu bisa dikategorikan ke perubahan ya. Karena barunya itu gitu ya. Ingin sesuatu yang baru. Kemudian Helvetia yang kedua. Helvetia. Ya, Helvetia. Loh. Saya sendiri juga saya cek artinya itu mendatangkan uang atau Oh. daya cipta. Sehingga saya kategorikan ke usaha gitu. Itu kan Dan dari seterusnya. bahasa asing ya. Iya, jadi saya ambil 25 ya. Kemudian ini rekapnya, artinya ini Sumatera itu giat berusaha, memberani, peduli terhadap lingkungan, mencintai tanah air, mengobati leluhurnya, pemerintahnya, berjiwa seni, mencintai tumbuhan, suka bermusyawarah, dan seterusnya. Nah, begitu juga Bali. Bali seperti ini, Prei, Bakul, ya, Rasobo. Ini ada hanya 3 ya. Bali berarti agak apa ya? Agak seimbang nama desanya itu paling banyak 3 yang sama itu. Menggambarkan seni, perasaan, keadaan dan seterusnya. Nah, ini rekapnya. Jadi kalau kita perhatikan ini walaupun namanya berbeda-beda tetapi sesuai dengan kondisinya ya, kondisi kepulauannya, tetapi maknanya hampir sama gitu Pak, ternyata keperbedaan itu. Kemudian misalnya ini berikutnya Kalimantan. Ini desa Murutubu itu ada 6. Artinya sambung. Jadi saya kategorikan ke usaha. Sebabi itu ada 6. Itu saya kategorikan ke binatang. Artinya binatang. Kemudian ini rekapnya. Maknanya seperti ini hampir mirip gitu ya. Kalau dari sisi makna gitu. Kemudian Pulau Sulawesi juga sama. Kemudian
ini Sulawesi ya, ini Maluku Papua. Ternyata paling banyak itu di Maluku dan Papua itu Sawingrai, desa Sawingrai. Itu ada 9. Penggergajian abu-abu. Ya ini lebih usaha gitu ya. Kemudian Galala, damar atau penerang gitu ya. Jadi kalau yang arti kata ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau maknanya ini saya kategorikannya, saya sendiri yang mengkategorikan. Nah, di Papua juga sama, peduli terhadap lingkungan, memiliki karakter pemberani, giat berusaha, mencintai tanah air, menghormati leluhurnya, pemerintahnya, mempunyai perasaan halus, terarah, dan memahami bilangan gitu. Ini sudah tadi. Nah, kalau digambarkan dengan himpunan, tadi karena menggunakan himpunan, kesamaan itu ada 8 gitu ya di sini. Ini yang artinya ada di semua himpunan yang 8 ini, yang tadi digambarkan. Sedangkan kekhasannya itu, ini di Bali itu ada 3.628 yang hanya ada di Bali saja. Begitu juga di Papua ada 6.300 yang ada di Papua aja. Ini kekhasannya. Jadi di sini mungkin ya kita harus menghormati perbedaan, tetapi kita harus menjalin kebersamaan ini yang 8 ini. Ya ini sama tapi komposisinya lain, letaknya, irisannya. Kalau tadi Jawa, Bali, kalau tadi kan Jawa, Sumatera, Bali dan seterusnya, ini lain. Tetapi kalau dijumlahkan maka hasilnya sama, irisannya berbeda gitu ya. Nah, nanti kenapa saya bilang begitu, nanti akan diakhiri dengan satu teorema matematik sebetulnya ya. Ya, visualisasi data kekhasan nama desa menggunakan ArcGIS. Jadi saya coba digambarkan. Misalnya ini di Pulau Jawa itu ya, tadi Karanganyar, Bekarjaya, Sindang Sari, hanya ada di Pulau Jawa, Pak. Sedangkan di tempat lain tidak ada. Kemudian di Sumatera itu Kampung Baru, kemudian Helvetia, Tanjung Baru hanya ada di Sumatera. Kemudian di Kalimantan, Banua Hanyar, Batua, Bintang Ara. Nah ini yang menunjukkan perbedaan di masing-masing. Kemudian di Papua itu Galala, Gamsungi, dan Wana. Kalau digambarkan memang hanya ada di Papua dan Maluku, di yang lain tidak ada. Ini yang dimaksud kekhasan. Kalau tadi yang 8 pasti ada di mana-mana gitu. Ya, kemudian Sulawesi, ini Baruga, Mataiwoi, dan Polewali. Itu hanya ada di Sulawesi. Di tempat lain tidak ada. Itu kekhasannya. Gitu. Oke ya, kemudian nanti dari sini saya menghasilkan 2 teorema yang barangkali ini agak sebetulnya sudah saya presentasikan di orang matematik juga. Jadi bahwa dari yang kecil itu bisa menghasilkan teorema. Ini yang pertama adalah teorema daerah kajian, ini rumusnya ini. Kemudian yang kedua adalah teorema komposisi himpunan, rumusnya ini. Nah, simpulannya berdasarkan awalan kata, mana tempat dimiliki arti berikut, memiliki arti sebagai berikut ya. Budaya masyarakat Indonesia, tadi pekerja keras, kesejahteraan kehidupannya, memiliki kualitas, dan seterusnya. Ya, secara nasional menunjukkan bisnis dan alam. Nah, ini kebersamaannya ini, kemudian setiap daerah memiliki penamaan nama awal desa yang berbeda dalam bahasa masing-masing. Namun demikian, kalau diartikan dikategorikan, memiliki makna yang hampir sama gitu. Memang tidak persis sama, tapi hampir sama gitu. Makna kebersamaan berdasarkan kata lengkap menunjukkan bahwa karakter bangsa Indonesia selalu berusaha maju, cinta tanah air, selalu mencintai perubahan, giat berusaha mencintai lingkungan, mencintai perdamaian, dan seterusnya. Jadi didapatkan 2 teorema berdasarkan peta lokasi, ternyata lokasi yang berdekatan itu selalu memiliki kemiripan yang tinggi gitu. Itu menurut teori
Tobler ya di geografi. Nah ini ringkasan dari yang tadi. Rekomendasinya, penelitian ini merupakan gambaran pengembangan penerapan bidang etnoinformatika dalam hubungannya informatika dengan budaya sekitarnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pemerintah untuk selalu melestarikan budaya dan meningkatkan pariwisata di daerah masing-masing. Nah, ini pustakanya. Saya kira itu. Tapi sebetulnya ya dari sisi Pancasila juga bisa dibahas di sini. Okay. Apakah diteruskan atau cukup dulu? Sementara cukup dulu, Prof. Ya. Terima Karena kasih. apa yang Prof sampaikan itu sudah sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat menarik. Ya, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ya ini baik toponimi maupun antroponimi ini kan akarnya pada linguistik, pada bahasa. Ya. Jadi bahasa rupanya memang suatu elemen yang sangat penting dalam kebudayaan, bahkan dalam peradaban umat manusia ini. Tadi juga secara sekilas Prof sudah sebut bahwa daerah yang berdekatan itu kan memiliki kemiripan-kemiripan dalam itu. Cuma yang saya kagum tadi itu terus terang adalah mengenai Aceh. Menurut penelitian Prof itu kata Helvetia itu kenapa bisa datang ke Aceh itu melalui bangsa apa dan atau melalui bahasa apa? Silakan Prof. Ya, saya juga belum begitu memahami betul kelanjutannya dari penelitian ini gitu ya. Memang harus melibatkan juga orang budaya gitu ya dari Fakultas Budaya untuk lebih jauh. Tapi ya menurut hemat saya bahwa penamaan tempat itu selain dipengaruhi oleh lingkungannya juga dipengaruhi oleh unsur lain dari bangsa-bangsa lain gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Mungkin kenapa ada nama-nama yang sedikit aneh di telinga kita gitu. Sebab kata Helvetia itu sangat dekat dengan bahasa Latin, ya. Dan kebetulan juga memang kita tahu bahwa bangsa Portugis kan pernah mendarat juga di Aceh, ya. Anunya itu jadi kemungkinan besar dibawa oleh teman-teman kita dari Portugis itu. Nah, kemudian kita mungkin bergerak ke yang lebih dekat, Prof. Ya, yaitu Jakarta aja. Ya, jadi kata ci itu memang asalnya dari maknanya apa? Kata ci. Ya, air, Pak. Air. Bukan sungai ya? Ya. Ya, air bisa sungai, lebih luasnya bisa air sumur, bisa air sungai. Oh. Yang intinya adalah air gitu. Gitu. Nah, mungkin kalau boleh saya bertanya kepada Prof yang kebetulan saya tahu beliau juga budayawan, ya kan bahasa Sunda Anda kan hebat sekali penulis cerpen. Nah, apa hubungannya kebudayaan Betawi dengan kebudayaan Sunda? Betawi dengan kebudayaan Sunda. Ya, kalau hubungannya itu kan sebetulnya ya kalau di Pulau Jawa itu kan hampir sama ya, terutama Jawa Barat, Banten, sama Betawi itu mirip sebetulnya ya, memiliki kemiripan yang tinggi sebetulnya. Sehingga otomatis ya nama-nama tempatnya pun memiliki kemiripan yang tinggi gitu.
Jadi karena berdekatan aja gitu, karena pengaruh berdekatan mungkin masyarakat saling berkomunikasi, saling itu mungkin. Iya, iya, iya. Nah, nah sekarang saya menukik ke kebudayaan Sunda. Ya, kalau kan kalau dalam jelas profesor kan ahlinya karena profesor melakukannya. Ya, perlu para pemirsa yang kebetulan belum kenal Prof, itu beliau ini bukan main-main. Di samping seorang ilmuwan, beliau ini penulis cerpen yang sudah rutin menulis di majalah legendaris kita tahu semua, walaupun saya bukan orang Sunda, Mangle. Ya, Anda pernah menulis kumpulan karya pondok antara romantika ngarambah sagara kahirupan, kemudian pulang kiu kartiniung kesarahan. Waduh, lidah saya anunya. Kemudian yang ini yang dahsyat juga, silsilah Teriuh Nyi Mas Hajah Siti Mardiah. Nah, iya. Tolong Prof jelaskan semua kami sebagai bukan orang Sunda mengenai mahakarya yang Anda tulis itu. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya saya itu mulai tertarik nulis itu tahun 2012 sebetulnya di akhir-akhir ini ya. Mungkin seiring dengan usia ya, sehingga aktivitas itu gak begitu banyak. Setelah selesai S3, setelah itu tertarik untuk menulis buku-buku Sunda ya, cerita-cerita Sunda gitu ya, atau kumpulan-kumpulan cerpen Sunda ya. Kenapa? Ya karena memang saya dibesarkan di lingkungan masyarakat Sunda, paling tidak dikasih ilmu oleh orang tua untuk berbahasa Sunda yang baik. Kemudian tantangan lainnya adalah konon kabarnya bahasa Sunda itu udah akan mulai hilang gitu. Jadi saya merasa terpanggil untuk menggairahkan tulisan Sunda. Kira-kira begitulah. Iya, nah, itu bagus sekali. Nah, kalau boleh saya kenapa ini istilah kumpulan karya pondok itu artinya apa? Kumpulan cerita pendek. Oh, pondok itu pendek ya? Pendek, iya. Oh, pondok. Jadi pondok dalam bahasa kan pondok, kalau bahasa itu pendek gitu. Di buku pertama saya itu ada 33 cerita pendek Sunda, kemudian saya jadikan buku gitu ya. Iya. Supaya paling tidak dibaca oleh anak cucu saya nantinya ya, atau oleh yang lain yang tertarik gitu aja sebetulnya. Iya, itu bukan saja, itu sangat penting itu. Nah, tapi ini judulnya kok romantika ngambah sagara kahirupan. Tolong ceritakan tentang liku-liku menghadapi tantangan hidup begitu. Sagara jadi, itu iya, liku-liku. Jadi mulai dari bagaimana saya dulu sekolah gitu ya, kuliah sambil kerja gitu ya. Saya ceritakan di sana gitu. Oh, ini biografi, gitu? Ya, ada sedikit semi biografi gitu. Iya, bagus sekali anunya. Ya. Nah, mohon maaf kalau pertanyaan saya sangat tolol, karena apakah Anda menulis dalam aksara Latin atau aksara Sunda? Oh, aksara Latin. Oh, belum bisa. Kalau aksara Sunda belum begitu. Oh, ini jadi aksara Sunda Latin. Itu ada. Iya, aksara Latin. Ada ilmunya lagi, gitu? Ya. Ada aksara Sunda itu masih ada ya aksara Sunda itu? Ya, masih dipelajari di sastra Sunda, mungkin masih dipelajari, Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya, apakah ada persamaan aksara Sunda dengan aksara Jawa? Maksudnya aksara Jawa Tengah? Kelihatannya memang
seperti sama gitu ya. Karena kan hana caraka data sawala kalau di Sunda ya. Mungkin kalau di Oh, Jawa hono coroko oh, apa gitu ya akhirnya itu. cuma Jadi mirip gitu ya itu. lafalnya, nggih. Wah, terima kasih sekali. Nah, kemudian Malengkiu Katiniung Kasarahan, apa itu, Pak? Mulangkeun katineng kasarakan itu mengembalikan kenangan masa lalu gitu. Jadi mulai saya sekolah dasar, SMP, terus SMA sampai bisa jadi apa? Profesor. Dosen lah gitu ya di Iya. perguruan tinggi itu saya ceritakan gitu. Waduh. Nah, kemudian ini, wah ini ada sifat historis silsilah Nyi Mas Hajah Siti Mardiah. Kalau itu sebetulnya keluarga besar sebetulnya ya. Jadi keluarga besar saya itu nenek saya itu namanya Hajah Siti Mardiah Oh. dan beliau punya namanya diabadikan menjadi nama sekolah menengah pertama dan sanawiyah dan aliyah di Pamengpeuk Garut itu gitu ya. Oh. Begitu. Hebat sekali. Anunya. Ini Nah, semua keturunannya itu ada 650 orang gitu ya. Ya dengan adanya buku itu diharapkan kan tidak kehilangan jejak lah. Kelegitan obor bahasa Sunda. apakah Prof menggunakan metodologi etnoinformatika dalam meneliti silsilah ini? Ya sebetulnya kan kalau di ilmu komputer kan ada algoritma untuk tree disebutnya itu ya. Oke. Algoritma tree itu pohon ya. Ada rantingnya, ada pohon besar, kemudian ada dahan, ada ranting gitu ya. Oke. Hanya itu sebetulnya ya. Sekarang ini Mardia itu sudah turunan ke-6 kalau nggak salah. Jadi dengan adanya buku itu persaudaraan kita makin dekat Pak. Jadi waktu kemarin silaturahmi Zoom itu banyak yang hadir gitu. Ya. Iya, seperti itu. Waduh, jadi artinya pertanyaan saya cukup relevan bahwa sebetulnya disadari atau tidak sadari Profesor menggunakan metodologi etnoinformatika. Iya. Iya, bukan main di sini. Nah, jadi sebetulnya Profesor ini Anda itu ilmu komputer, ilmu komputer. Ya, saya itu ilmu komputer, bidangnya itu data mining, itu penambangan data. Ya. Saya waktu pertama kali mendengar ilmu Anda data mining, saya pikir Anda itu ahli pertambangan batu bara. Iya, betul. Tapi ternyata ini menambang data. Menambang data. Dari database. Ya, makanya dimulai dari database, betul sekali. Nah, database itu kan morat-marit begitu kan, pokoknya itu kemudian Anda mensistematikan semua itu. Iya, betul. Oh, jadi kita mengerti benar sekarang apa artinya etnoinformatika itu tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah ilmu etnoinformatika ini di dunia juga sudah melasem seperti etnomatematika? Tadi ya, saya menamakan etnoinformatika itu tahun 2015. Setelah awalnya saya meneliti. Dalam penelitian ini pertama kan memang ya diketawain orang gitu, yang ngapain, gak ada kerjaan gitu ya. Gak ada kerjaan, nama-nama tempat diartikan di ini, tapi ya biar aja saya bilang. Terus gitu ya, saya definisikan namanya itu etnoinformatika. Jadi saya cek di internet itu belum ada gitu ya. Jadi sebetulnya Anda yang menemukan istilah etnoinformatika. Ya, artinya yang pertama kali bukan memviralkan lah. Iya, pokoknya menemukan, menggunakan istilah itu kan. Mengungkapkan itu, betul. Ya, jadi sebetulnya tadi kan Prof kan bilang, Prof kan ditertawakan banyak pihak kan. Ya, sama. Betul.
saya dengan Anda senasib. Karena saya kan yang memviralkan istilah kelirumologi. Oh, iya, iya. Jadi kita tuh senasib. Iya, iya, iya. Ya dianggap orang gila kan kita ini betulnya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi gitu. biarin aja, ya toh. Karena gilanya kita nikmat kan, anunya betul. Ya, tapi ada tapinya, Apa? Pak Jaya ya. Ya, Waktu saya diminta proposal oleh Uni Eropa oke. tentang apa saja yang ada di Indonesia, tentang komputer terutama ya. Salah satunya saya dari 8 judul itu, saya kasih judul etnoinformatika. Ternyata orang sana itu memilih itu gitu. Itu ya yang, dan kita dalam 4 tahun punya kerjasama dengan mereka gitu. Bagus, bagus. Waduh, bagus sekali ya. Jadi sebetulnya saya langsung ini akan mohon izin Museum Rekor Dunia Indonesia akan menganugerahkan Anda sebagai, nanti istilahnya kita cari ya, penemu istilah etnomatematika. Ya, betul kan? Betul. Nah, betul. terima kasih. Bagus sekali. Karena saya terus terang juga kalau etnomatematika saya sudah tahu, ya. Betul itu. Tapi bahkan etnofisika ada juga, etnofisika ada. Biologi. Ya etnobiologi ada. Bahkan belakangan ada etnoastrofisika. Ya, budget bangsa-bangsa yang di bintang-bintang lain sana itu. Tapi kalau etnoinformatika memang baru ada ya biang keladinya. Ya kalau di komputer itu kan dikenal kan data masyarakat gitu ya. Iya. Kemudian data historis, Iya, iya. seperti kerajaan-kerajaan gitu ya. Di penelitian kita juga di Etno itu meneliti misalnya mendigitalisasi tentang huruf-huruf kuno gitu ya. Ya, ya. Kemudian mendigitalisasi kerajaan-kerajaan yang ada. Saya mulai dengan teman-teman itu dari kerajaan Sumedang gitu ya. Oh ya Sumedang ya. Ya. Nanti juga kalau perlu Pak, perlu tahu Sumedang juga diteliti Pak. Iya. Tahu Sumedang itu keren Pak. Enggak, karena kebetulan saya sedang mempelajari peradaban Mongol. Itu saya baru sadar Pak bahwa celana yang kita pakai sekarang ini kan, kita kan biasanya dulu pakai sarung kan, tapi sekarang kita pakai celana kan, di mana kakinya kita kan dibungkus secara terpisah gitu kan. Itu akarnya pada busana Mongol. Karena mereka kalau pakai sarung naik kuda kan susah Pak. Nah, mereka pakai celana itu gampang. Nah, saya yakin itu nanti akan ada etnoinformatika tentang celana Mongol itu nanti. Iya. Ya, bagus sekali Pak. Saya salut ya kepada kreativitas Anda karena ya memang Anda seorang yang kreatif ya, penulis itu kan, cerpen itu kan kreatif sekali. Nah, kalau boleh saya sekarang, saya tuh maaf suka loncat-loncat ya sekarang. Anda pernah membaca legenda Munding Laya? Ya, kalau membaca dalam sih belum, tapi baru ya baca-baca gitu aja, dengar-dengar aja gitu. Kalau mendengar udah familiar gitu. Nah, buku sastra Sunda apa yang Prof sudah pernah mendalami? Kalau saya itu sebetulnya ya bukan ahli sastra ya Pak ya. Jadi saya itu kan ahli dari data penambangan datanya gitu. Sehingga kalau baca, kebanyakan bacanya ya cerita-cerita aja gitu. Buku-buku cerita zaman dulu gitu. Apa contohnya? Kalau di Sunda itu kan ada cerita Gumilar, ada cerita si Buntung Jago Tutugan. Dari sana saya belajar membacanya gitu. Wah, Pak. Dari buku-buku Sunda gitu. Kalau Lutung Kasarung itu bagaimana? Bagaimana? Lutung Kasarung. Ya, kalau ceritanya sih tahu sedikit lah gitu. Iya. Sangkuriang.
Ya, yang menarik ya ini barangkali ini agak loncat juga. Selain toponimi, saya kan antroponimi Ya, ya juga. betul. Ya silakan. Antropomini. Oh, Ternyata kalau toponimi itu kan nama tempat itu perubahannya itu sedikit. oke. Tetapi kalau nama orang banyak sekali perubahannya gitu. Contohnya, contohnya. Ya contohnya misalnya nama Asep. Di Sunda itu nama Asep itu kan banyak sekali. Oke. Tetapi setelah digerafikan cenderung turun gitu. Itu cenderung turun. Semua nama-nama Sunda itu cenderung turun. Saya menggrafikan 100 tahun terakhir. Oh. Ternyata turun dan diganti oleh nama-nama baru. Kalau kita masuk SD, nama-nama anak SD sekarang itu kan Nabila, Sakila, kan yang gitu-gitu gitu. Jadi tidak ada Eme, Ona, udah nggak ada lagi orang Sunda itu gitu. Nah, ini kan akhirnya kita merekomendasikan pada pemerintah, apakah mau ada usaha untuk mempertahankan budaya ini seperti apa? Kalau nama tempat kan Bandung sampai kapanpun Bandung aja gitu ya, tidak berubah gitu. Iya, iya, iya. Walaupun walaupun Mumbai itu sempat berubah kan Pak. No, dulu kan Bombay terus berubah Mumbai. Makassar berubah ujung pandang Ya, ya ujung anunya ya. pandang, balik lagi Makassar. Iya, tapi kalau Bandung memang ya, betul. Bandung aja Nah, terus. pertanyaan saya, kata Bandung itu maksudnya apa, Prof? Aduh, kalau ditanya Bandung, saya kurang belum baca banyak. Enggak ada ya, karena kan anehnya, Belum baca banyak. saya anehnya itu kan Bandung itu kan ada di Jawa Barat. Tapi Iya, tokoh yang namanya Bandung Bandung Bondowoso itu Bondowoso. adanya di Jawa Tengah gitu loh. Jawa Tengah ya, Bandung Bondowoso. Iya, iya. Iya, iya, iya. Wah, tapi wah menarik sekali loh anunya sini. Nah, nama Iya. nama Prof aja bukan Asep tapi Aceh. Itu apakah saya belum pernah dengar. Aceh. Jadi nama saya itu keluarga saya dari bapak itu Aceh semua gitu. Oh, Itu sama di Banten itu ada Tubagus, ada Aceh ya, kemudian ada apalagi gitu yang menunjukkan marga sebetulnya itu. oh Aceh itu marga justru. Ya, kira-kira begitu. Makanya Oh, ada anggota DPR kan Aceh siapa tuh? ya, 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 ya. Oh, Nah, itu masih pasti kalau ditelusuri itu masih satu marga. Jadi ayah saya orang Banten, ya. kakek saya orang Banten, kalau ibu saya orang Garut gitu dari sana. Oh, Makanya namanya Aceh. Aceh. Tapi nah, kalau maka Abdullah, Abdullah nama apa? Abdullah itu nama bapak, Ah, nama bapak. Jadi nama bapak itu Aceh Abdullah. Nama ah. saya sebetulnya Setiawan. Oh, nama Bapak Setiawan ya, 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 Setiawan. ya, ya, Jadi ya. Aceh Setiawan Abdullah. Aceh Arifin Abdullah. Jadi seperti itu gitu kalau nama Pak. Antroponimi, antroponimi, anunya Iya. bagus sekali, anunya. Ya, waduh, saya banyak belajar hari ini, Prof. Karena saya belajar langsung dari yang menciptakan istilah itu sendiri. Ya, kalau Ada sebetulnya ini juga ya. Kan kebanyakan ini cerita masa lalu ditambang. Begitu ya. Tetapi ada yang dampaknya ke masa depan. nah, enggak. Seperti misalnya saya meneliti kenapa di Ranca Ekek itu di Bandung itu kok banjir terus gitu ya. Setelah saya cek nama-nama desa, bahkan nama-nama kampung di sana, ternyata di sana itu banyak ininya, danaunya gitu. Oh, iya, Yang iya, sekarang iya, iya, danaunya benar, itu benar, jadi benar, benar, benar. ya danaunya itu jadi perumahan. Oh. Sehingga air itu kan bingung, airnya masuk ke rumah gitu. Oh, 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 oh. Wah, Kira-kira bagus, itu. bagus. Ya, ya, walaupun ceritanya nggak bagus karena air masuk rumah, tapi analisa bagus sekali. Memang benar. Memang di Ya, di daerah Bandung sekitarnya itu banyak danau kecil-kecil, nggih, anunya. ya, ya. Itu aneh itu sebetulnya, Ya. fenomena bagus sekali. Nah, danau bahasa Sundanya apa, Bapak? Ya, ada Kubang, Situ, itu ya Oh, sama itu. situ. Situ, Ya, Kubang, ya. Danau. Ya, 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 Iya. ya. Ya, Nah, kalau itu maksudnya bahwa perencanaan pemerintah dulu itu
nggak baik kalau begitu ya. Jadi sarannya untuk pemerintah ke depan, coba kalau misalnya mengembangkan Ciwidey itu yang ada situ Patengang itu, kan banyak situnya tuh di sana. Situnya jangan diganggu gitu. Kalau mau berkembang ya, nah itu maksudnya begitu untuk ke depannya Wah, gitu. itu langsung Pak dari teman-teman Walhi lingkungan hidup dukung semua itu Pak. Langsung itu, Pak, itu hebat sekali, bagus, bagus, bagus. Luar biasa Bapak menjalin, Ya. menganyam antara masa lalu dengan masa depan, dengan masa kini. Bapak anyam melalui etnoinformatika. Dan Wah, dan sudah diobrolkan dengan Bupati Bandung nih. sudah ya? Dia tertarik. Mana katanya ininya? Saya mau bikin perdanya katanya gitu. Ah, bagus sekali. Pak Gubernur juga udah tahu gitu ya. Udah Ya, pernah diskusi juga iya, gitu. Pak Gubernur baru pusing ini kalau lockdown nggak Iya. punya duit lagi dia. Nah, Iya, iya. maaf, maaf. Bagaimana pengaruh corona terhadap kehidupan di Pasundan ini? Ya. Kalau saya kan hanya mengamati gitu ya. Iya, iya justru. Kalau saya amati ya, kalau di perkotaan itu pengaruhnya besar sekali. Tetapi kalau di pedesaan itu sepertinya nggak ada pengaruh gitu. Betul, betul sekali. Ya, betul. Itu saya kan punya teman-teman yang berasal dari pedesaan. Mereka bilang Ya, nggak ada. nggak ada. Iya, betul. Nah, Nggak ya. ada di sini ya. Biar aja orang kota itu mah katanya. Ya, wah, senang sekali Pak Prof. Aceh kenal Iya, dengan iya. Anda karena saya lihat Anda dekat sekali dengan kebudayaan Anda sendiri dan Iya, juga ya, tapi Anda mempunyai satu ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yaitu ilmu komputer, tetapi juga Anda menciptakan sesuatu iya, ilmu baru yang menurut saya ini perlu bangsa ini perlu menghargai Anda. Maka saya mulai dulu dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Itu yang akan dikeluarkan sertifikatnya bukan rekor Indonesia tapi rekor dunia. Karena Anda kan yang menciptakan ilmu ini, iya. etnoinformatika. Informatika. Nah, insya Allah dalam waktu dekat nanti kami bisa anugerahkan itu kepada Prof. Ya, pada satu kesempatan agar karena saya dari dulu yakin ya bangsa Indonesia ini nggak kalah Pak. Saya nggak berani bilang menang nggak berani, tapi saya bilang nggak kalah dibanding dengan bangsa manapun di dunia ini. Ya, nah contohnya ya ini Prof. Aceh Setiawan Abdullah. Ya, terima kasih banyak. Sebetulnya saya berpikirnya nggak ke sana gitu tadinya ya. Iya Saya itu pasti. hanya ingin Saya juga. melestarikan budaya aja gitu, bahasa Sunda khususnya gitu. Oh iya, tapi Tapi memang secara tahu saya tingkatkan ke Indonesia gitu, gitu aja. betul. Ya begitu Pak, setiap tokoh-tokoh besar di dunia ini, memang mereka tidak pernah merencanakan untuk menjadi besar. Tetapi mereka dengan sendirinya akan dibesarkan oleh orang lain. Nah itu memang Prof sudah nggak bisa, tidak bisa menahan gerakan untuk membesarkan. Karena Ya, Anda akan menjadi suatu kebanggaan kita dan menanamkan percaya diri bangsa ini kepada kita sendiri. Sudah cukup kita memang harus belajar dari bangsa lain. Kita harus menghormati, ya, bahkan mengagumi. Tetapi jangan lupa kita juga harus menghormati dan menghargai karsa dan karya putra-putri bangsa kita sendiri. gitu. Itu demikian. Prof, dan saya lihat Ya. Anda orangnya rendah hati sekali. Ya, itu adalah dasar dari seorang yang betul-betul besar begitu. Kalau Anda sombong itu Anda bukan orang besar itu. Yang besar kepalanya Anda. Prof, apakah ada pesan Anda sebelum kami akhiri acara ini? Ya, Tolong sampaikan. terima kasih kepada Pak Jaya yang sudah memfasilitasi acara ini, juga pada
teman-teman yang lain yang hadir di sini yang peduli terhadap budaya tentu saja ya. Saya harapkan ya kita harus selalu mempertahankan budaya kita ini karena bangsa yang berhasil adalah bangsa yang selalu memperhatikan budayanya. Contohnya Jepang, Cina dan seterusnya itu kan berhasil dengan tidak melupakan budayanya. Saya kira itu, terima kasih. Wah, bukan main. Ya, Prof, kami nggak punya apa-apa. Nah, sebelum piagam Museum Rekor Dunia Indonesia, kali ini piagam dari Jaya Suprana Institute, ucapan terima kasih kepada Prof yang telah berkenan menjadi narasumber. Terima kasih. Kami nanti mohon alamatnya Prof untuk kami kirim ke Bandung. Okay. Ya, di sini. Dan nanti kita akan mencari waktu untuk penganugerahan itu piagam Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai penemu etnoinformatika. Tepuk tangan. Saya juga ingin memberikan nanti kenang-kenangan buku tadi. Iya. Yang 3 tadi ya. Nanti akan saya kirim juga ke alamat Bapak. Waduh, bukan main. Itu apa bacanya gimana tuh? Malengkeum. Mulangkeun katineng kasarakan. Aduh, susahnya. Lidah saya keringnya.